Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Balik lagi dengan Om Trader di sini ya. Jadi kita akan bahas update stock pick harian ya, saham-saham yang berpotensi untuk dijadikan watchlist untuk fast trade di esok hari ya, hari Senin tanggal 16 Agustus. Ya, jadi kemarin Om udah kasih list rekomendasi saham-saham yang mungkin bisa menjadi pilihan ya untuk swing selama 1 hingga 2 minggu ke depan, atau bahkan bisa sampai 4 minggu kalau memang bagus gitu teman-teman ya. Oke, jadi hari ini kita akan update saham-saham yang bisa dijadikan pantauan untuk fast trade besok gitu teman-teman ya. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan pertama ya, yaitu ada saham DKFT. Cuman sebelum kita bahas lebih jauh ya, ini disclaimer on dulu teman-teman ya. Jadi ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual, tetapi sifatnya hanyalah tambahan referensi saja ya. Keputusan membeli dan menjual itu tetap di tangan teman-teman masing-masing. Kalau untung silakan dinikmatin sendiri, kalau rugi ya tanggung sendiri gitu teman-teman ya. Selalu analisa ulang setiap saham-saham yang dibahas dimanapun itu, baik yang saya bahas ataupun di YouTube YouTube lain lah gitu ya teman-teman. Oke, jadi balik lagi ke saham yang pertama, itu ada saham DKFT ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini sebenarnya dia posisi downtrend ya. Cuman kita manfaatin technical rebound aja nih teman-teman ya. Kita manfaatin technical rebound ya. Di samping juga dalam technical reboundnya itu ada akumulasi yang lumayan juga gitu teman-teman ya. Oke, jadi kemarin dia closing di harga 143 ya. Jadi buat teman-teman yang mau fast trade itu bisa mengincar resistennya ya. Resisten terdekat dari saham DKFT itu bisa bisa dari sinilah ya. Kurang lebih di 150 gitu ya. Artinya kalau fast trade sih nggak mesti sampai ke sana teman-teman. Teman-teman udah cuan 3-5% tuh udah TP aja gitu ya. Cuman memang untuk resisten terdekatnya itu ada di kisaran 150 rupiah gitu teman-teman ya. Nah, untuk stop loss teman-teman bisa batasi kerugiannya dulu di sini ya. Di sekitar 14 berapa nih? 140 ya. Di sekitar 140, atau kalau mau kasih range lagi ya 139 masih boleh lah. Kita yang jelas di area sini. 139 sampai 140 itu bisa menjadi batas stop loss teman-teman ya untuk saham DKFT ya. Sementara untuk resistennya mungkin bisa dari area 148 hingga 150 bebas gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa sampai lah teman-temannya, apalagi kemarin juga untuk akumulasi di saham DKFT ini lumayan ya. Nah, sekarang kita coba cek untuk saham DKFT. DKFT. Nah, kalau kita cek di sini teman-teman ya, hari Jumat kemarin itu ada akumulasi yang cukup besar ya. Akumulasi yang cukup besar dari XA dan YP gitu teman-teman ya. Ini saya nggak tahu XA YP ini apakah si Koko ganteng ya. Kita tahu bersamalah Mr. B ya, karena dia juga selain pakai YP dia juga punya XA, dan ini masuknya barengan kemarin. Saya pantau gitu teman-teman ya. Jadi ya artinya terlepas ini Koko ganteng atau bukan, yang jelas ada akumulasi di average mereka itu 139 140 ya. Nanti ya tinggal kita lihatlah apa nanti malam ada postingan atau enggak terkait DKFT. Kalau ada postingan terkait DKFT ya berarti memang yang dua ini si Koko ganteng gitu ya. Tapi kalau bukan ya berarti yang lain lagi ya. Jadi mereka punya average itu pas di supportnya tadi kan. Support itu kan 139 sampai 140 tadi teman-teman ya gitu. Jadi ya teman-teman cari kalau kita lihat di sini, kita ukur coba risk rewardnya, kita tetapkan lah misal 139 itu menjadi, ini mana apanya ya persennya ya, nggak muncul ya. Oke. Ya, risk and rewardnya ini menarik karena lebih gede reward kan teman-teman ya.
lebih besar area hijau daripada area merah. Coba kita ukur. Untuk risk teman-teman punya potensi loss itu sekitar 2,5%, ya. Sementara untuk reward teman-teman punya potensi cuan itu sekitar 4%, 5%. Ya, tapi seperti yang saya bilang, dapat 3% pun kalau teman-teman udah ngerasa puas ya udah. Gitu, silakan di TP, ya. 3-5% boleh TP. Jadi cukup menarik ya, karena ini ada technical rebound, teman-teman. Ya, apalagi kalau dia bisa jebol garis EMA berapa ini ya? EMA wait. Ini EMA 21 ya. Iya benar. Apalagi kalau dia bisa jebol garis EMA 21. Sorry. EMA 13, sorry. Ini garis EMA 13 ya. Apalagi kalau dia bisa jebol garis EMA 13, ini menarik ya teman-teman ya. Ini menarik karena paling tidak dia 148 sampai 150 pasti nyenggol ya. Oke, itu saham pertama yang bisa dijadikan referensi tambahan untuk fast trade di hari besok Senin nanti gitu ya. Lalu yang kedua itu ada saham Bukalapak. Aduh, kok jadi yang ini? Bentar ya, salah. Bukalapak. Nah, jadi selanjutnya yang bisa teman-teman jadikan sebagai pantauan ya untuk fast trade di hari Senin nanti itu ada saham Bukalapak ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang nyangkut nih kalau Bukalapak ya, apalagi teman-teman kemarin yang ngantri, yang posisinya itu ngantri di 1325 ya kemarin. Gitu ya. Nah, jadi hari Jumat kemarin ini udah mulai ada satu candle hijau ya. Udah mulai ada satu candle hijau, artinya sudah ada perlawanan dari buyer gitu teman-teman ya. Artinya tekanan beli sudah mulai ada ya. Dan ini kita bisa spekulatif di sini, spekulatif buy gitu ya. Spekulatif buy dengan ya target terdekatnya ke sini dulu lah ya, sebenarnya ketinggian 1000 ya. 1000 deh resisten psikologis ya. Teman-teman bisa jadikan area 1000 ini sebagai area TP. Ya, untuk batas stop loss ya bisa di sini, bisa di 940 atau di 910. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk risk reward ini kayaknya 1:1 kalau kita lihat ya. Risknya sekitar 4% berbanding reward itu ada potensi 5%. Ya, 1:1 katakan gitu teman-teman. Ya. Kenapa Bukalapak ini menjadi menarik? Karena kalau kita lihat di sini teman-teman ya, untuk saham Bukalapak Nah, ya, ini ada big akum dari asing si CG ya sebesar 316 miliar. Kalau kita lihat, kita tarik ke belakang lah dari awal listing gitu ya sampai sebelum hari Kamis, itu CG-nya kenceng loh jualan. Dia jualan itu sampai 1,1 triliun di average 11,53 teman-teman. Ya, cuman uniknya memang per Jumat kemarin ya, per Jumat kemarin ini si CG-nya buyback 3,2 juta lot. Artinya sepertiga barang gitu ya. Sepertiga barang dia cover buy. Ya memang banyak sih, artinya beberapa konspirasi yang beredar katanya CG ini short selling gitu ya, short selling Bukalapak dia short ke bawah dan dia cover buy lagi ya. Cuman terlepas dari itu semua lah ya. Terlepas dari itu semua, kalau memang benar short selling, artinya CG ini masih harus cover buy itu 6 juta lot lagi ya. Artinya masih besar, artinya sinkron lah dengan teman-teman yang tujuannya untuk copet-copet ya. Karena si CG baru mulai cover buy, artinya dia akan lanjut buy lagi gitu ya. Akan lanjut buy lagi atau dia nge-short lagi ya. 3,2 juta yang dia beli tadi dia akan short lagi ke bawah, tergantung nanti apakah ada sekuritas lain yang memberikan perlawanan buyer juga, memberikan perlawanan untuk buying juga ya, buying power gitu teman-teman ya. Nah, terlepas dari itu semua ya, kita kalau yang fast trader ya copet aja ya. Jadi untuk trade plan-nya bisa teman-teman jadikan area 1000 sebagai batas take profit dan area 910 sebagai batas stop loss gitu teman-teman ya. Jadi cukup menarik
ya. Mudah-mudahan saja CG nanti di hari Senin dia masih lanjut melakukan pembelian di saham Bukalapak, ya. Lalu lanjut ketiga, ya, saham yang juga bisa menjadi pantauan, Zing, ya. Zing ini bisa menjadi watchlist kita untuk fast trade di hari di hari Senin nanti, ya teman-teman ya. Jadi Zing ini saya rasa kita nggak perlu lihat broker summary lah ya. Kita nggak perlu lihat broker summary karena Zing ini saham repo, ya. Saham repo, jadi ya kalaupun ada akumulasi ya ataupun distribusi ya banyak tipuan-tipuan lah teman-teman ya. Karena kan naik turun diatur kalau saham repo kan itu full control, tergantung perjanjian, ya, perjanjian antara owner dengan si pemberi pinjaman, harga sahamnya di berapa. Jadi biasanya akan di-maintain di sekitar situ, ya. Nah, lalu kenapa Zing ini bisa kita jadikan pantauan? Karena dia menarik secara teknikal, ya. Secara teknikal Zing ini sudah berada di bottomnya, ya, bottom support kecil lah ya. Ya, di sini ada support lumayan. Nggak support kecil sih sebenarnya karena di sini nih lumayan nih. Ya. Di 136 itu support yang lumayan, support yang cukup kuat lah untuk saham Zing. Jadi, teman-teman kalau mau spekulatif buy itu bisa banget gitu ya. Mau spekulatif buy bisa banget, area 136 ya, 134, 136 gitu ya. Mau stop loss ya stop loss bebas lah teman-teman, minus 3%. Mau cut loss ya silahkan aja, nggak ada masalah ya. Tapi kalau kita berdasarkan teknikalnya, ya bisa yang terdekat tuh di 132 dulu untuk batas stop loss ya. Kalau untuk area take profit bisa take profit bertahap teman-teman ya. 143 kalau kuat dijebol ya mungkin bisa ke sini dulu lah ya, ada resist kecil di 148 baru mungkin naik lagi ke sini ke 156 gitu ya. Jadi Zing ini secara risk reward menarik. Kenapa menarik? Karena kita ambil sampai sini deh, sampai bawah. Risknya itu 4%. Berbanding reward di target pertama itu 4% juga. Jadi 1:1. Namun kalau berhasil dijebol ini yang jadi menarik karena ada potensi di resisten berikutnya itu potensi reward sebesar 8% ya. Next lanjut ke 13% ya. Cuman ya satu-satu lah namanya teman-teman fast trade, dapat 3-4% cuan. Nggak kuat dia lanjut naik, TP saja 4%. Realisasikan keuntungan. Ya, jadi Zing ini secara risk and reward sangat menarik teman-teman. Ya, terlepas dari dia saham repo gitu ya. Oke, lalu lanjut ya, saham berikutnya yang cukup menarik untuk dijadikan fast trade hari Senin itu ada saham PTSN. Ya teman-temannya. Jadi PTSN ini juga lumayan menarik. Salah satu kayaknya dia dimasukin dalam indeks saham teknologi ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat secara bisnisnya sendiri bukan yang secara teknologi digital technology company, tapi lebih kepada produsen hardware-nya gitu ya. Jadi kan ini pabrik pembuatan HP, produsen HP di Batam teman-teman ya. Oke, PTSN ini cukup menarik teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat di sini ya, dia secara teknikal sebenarnya agak naik sih, udah agak udah agak riskan kalau kita mau trading ya, trading untuk hold beberapa hari. Tapi kalau kita hanya sekedar untuk fast trade, saya rasa masih sangat menarik ya. Kenapa masih sangat menarik? Coba teman-teman perhatikan di sini ya. Ini saya udah buat di sini ya. Jadi ini adalah batas supportnya ya teman-teman. Support dari si PTSN. Nah, ya area 300 lah support terakhir, batas stop loss terakhir itu di 300. Ya, 300 sampai 306 itu adalah area average down atau area support teman-teman, ya. Oke, sementara untuk resisten kita trade plan-nya dulu aja lah ya kalau gitu ya. Trade plan mungkin ya ini aja kita targetin langsung 338, kalau kuat dijebol lanjut ke 344 gitu ya. Jadi ini adalah area
take profit dari saham PTSN. Jadi masih 1:1 juga kalau secara teknikalnya, teman-teman, ya. Coba kita ukur dulu. 6% berbanding ya 1:1. 1:1. Jadi masih oke lah secara risk and reward gitu, teman-teman, ya. Nah, tadi saya katakan kenapa ini menarik meskipun dia sudah naik lumayan tinggi, ya, naik 10%, 9,5%. Coba teman-teman perhatikan secara historis, ya. Sampai TSN ini ketika dia naik, ya, candle hijau tebel baru merah, ya, candle hijau tebel merah, ya. Nah, jadi teman-teman, skenarionya hari Senin nanti, ya, itu kemungkinan dia pagi itu opening mungkin akan naik, baru kalaupun memang dia nggak kuat siangnya nanti dia akan diguyur turun. Ya, jadi ada kemungkinan hari Senin nanti PTSN ini akan membentuk jarum, ya, jarum kayak gini. Tuh ya, jarum kayak gini. Nah, ya, dia bentuk jarum kayak gini. Nah, ya. Jadi ada kemungkinan dia bentuk jarum. Jadi teman-teman yang buat copet ya enak aja gitu loh, ya. Beli ketika dia di bawah, jual ketika dia di atas. Cuman ya jangan masuk ke PTSN kalau kasusnya kayak gini. Kalau dia opening lompat, ya kalau bisa jangan masuk gitu, teman-teman. Ya karena kalau opening lompat ini sudah riskan. Ya kayak gini kan dia opening lompat nih. Orang yang FOMO pasti HK. Terus ini dia diguyur ternyata sampai bawah. Tetapi kalau dia opening paling tidak sama dengan harga closing kemarin hari Jumat, ya. Kalau opening masih di 322, 324, 326, teman-teman bisa spekulasi buy. Nanti TP-nya di 330-an ke atas gitu, 338 kalau dikasih bahkan, ya. Nah, gitu. Jadi kalau dia opening masih di harga range yang kurang lebih sama dengan harga closing kemarin, teman-teman bisa spekulasi buy untuk fast trade. Tetapi kalau nanti PTSN ini openingnya dia lompat, itu nggak usah dikejar.